Kita masuki kajian ke 146 untuk pengajian Kopenhaji ini, di mana pagi hari ini tema kita cukup serius nih Bapak Ibu ya, sinau sejarah, yang mengambil tema mengenal ideologi gerakan politik di Indonesia. Oh, ini luar biasa temanya. Ini masih hangat-hangat pilkada Bapak Ibu nih. Meskipun mungkin harusnya sebelum coblosan kemarin ya, ini harusnya biar jadi panduan untuk kita mencoblos. Dan mudah-mudahan tema pagi ini sangat bermanfaat untuk kita. Untuk berkahnya kajian kita pagi ini, mari kita buka terlebih dahulu pengajian ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelumnya kami aturkan pada Ustaz Yazid SP untuk mengisi kajian pagi ini. Waktunya 1 jam dan sekaligus tanya jawab. Mohon Ustaz. Saya dihubungi oleh Ustaz untuk menyampaikan kajian tentang sejarah. Ya, sejarah itu dari kata sajaroh. Sajaroh itu artinya pohon. Ya. Jadi ilmu sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari dari akar persoalan sampai dengan bagaimana akhir dari masalah itu diselesaikan. Beliau mengutip di WA-nya itu kepada saya, jas merah. Jas merah itu sebetulnya bukan ungkapan Bung Karno ya. Ungkapan Bung Karno itu jali merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi kemudian oleh Mr. Ali Sastroamijoyo yang waktu itu ketua PNI ASU, ya tahun 1962 PNI itu berhasil dipecah sehingga menjadi 2 PNI. Satu PNI yang nasionalis yang diketuai oleh Osama Maliki, sekretaris jenderalnya adalah Yusef Ranui Harja. Ini disebut PNI Usep. Ya. Sedangkan PNI yang mengikuti aliran Marxis, karena yang mengusulkan tafsir Pancasila, ya itu PNI ini yang diketahui oleh Mr. Ali Sastroamijoyo dengan sekretarisnya ya Surahman, maka disingkat PNI ASU. Ya. Benar, itu benar gitu katanya ya. Jadi PNI Ali Sastroamijoyo dan Surahman, maka disingkat PNI ASU. Kalau yang satu PNI Usep. Jadi PNI ini menjadi korban dari pemecah belahan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Jadi PKI atau Partai Komunis Indonesia itu mempunyai strategi perjuangan yang disebut MKTBB, metode 3 kombinasi bentuk perjuangan. Jadi disingkat MKTBB. Ya, strateginya itu 3. Ya, yang pertama bekerja intensif di kalangan musuh. Jadi ini strategi yang pertama dari Partai Komunis itu adalah bekerja intensif di kalangan musuh.
Caranya bagaimana? Yang pertama adalah infiltrasi. Infiltrasi itu menyusup, masuk ke dalam organisasi lawannya. Yang kedua, asosiasi, menggalang orang-orang yang sepaham, sepikiran di dalam organisasi lawannya tadi. Yang ketiga, kontradiksi. Jadi kalau sudah punya pengikut di dalam organisasi lawannya itu menimbulkan perpecahan di dalam organisasi lawannya. Kalau organisasi lawannya sudah pecah, dikooptasi, diambil alih kepemimpinannya. Itu namanya bekerja intensif di kalangan musuh. Strategi yang kedua, membangun kekuatan progresif revolusioner di pedesaan. Ya, tentunya ya membangun organisasi yang bersifat progresif, yang berpikiran dalam tanda kutip maju, ya, kemudian revolusioner. Dibentuklah pemuda rakyat di desa, kemudian lembaga kesenian rakyat OLEKA, kaum perempuannya dihimpun dalam Gerwani, kemudian Barisan Tani Indonesia, itu organisasi yang berbasis desa tapi berpikiran progresif revolusioner. Apa bentuk kegiatannya? Melakukan aksi sepihak dengan isu land reform, ya, penataan kepemilikan tanah. Jadi kalau di satu desa ada orang miskin, maka orang miskin ini disuruh menduduki sawahnya orang kaya. Ya, yang kekayaannya dianggap sudah melebihi dari batas. Maka nanti dia akan didukung oleh teman-teman sesama petani miskin yang digerakkan. Ya, ini aksi sepihak namanya. Ya. Maka biasanya populer gerakannya di desa-desa itu. Ya, kemudian kalau di Jawa ditambah dengan kalau ada orang kaya itu diisukan minggu tuyul, minggu buto hijau, minggu pesugihan, ya. Nanti ada yang pura-pura kang slupan, ya, minta tumbal dan lain sebagainya, sehingga orang kaya itu dimusuhi. Ya, dan ini pengaruhnya juga kuat di masyarakat bawah. Sehingga biasanya kalau di desa itu kalau ada orang kaya tidak dihormati. Ya, biasanya kalau orang kaya itu tidak pernah dipanggil Pak. Ini misalnya kalau orang miskin itu siapa itu? Oh, itu rumahnya Pak Sastro, itu Pak Supo, itu Pak. Yang itu yang kaya sana itu, oh rumahnya Marto. Nah, nggak pakai Pak kalau ya, kalau orang kaya itu ya tidak dipakai Pak. Ya. Ya, jadi sudah dibuat satu bentuk pemecah belahan berdasarkan kelas sosial. Ya. Kemudian tanah-tanah negara diambil alih, digarap, itu ya, sehingga sering terjadi konflik antara aparat dengan rakyat. Ya. Itu namanya membangun kekuatan progresif revolusioner di pedesaan.
Yang ketiga adalah membangun kekuatan progresif revolusioner di perkotaan. Jadi pelajar, mahasiswa, kemudian buruh, terutama buruh transportasi, karena transport ini dianggap penting dalam dunia ekonomi, sehingga andalan aksi dari Serikat Buruh Komunis adalah pemogokan. Jadi kalau nanti buruh transport itu mogok, ya lumpuh ekonomi itu, ya. Itu jadi juga teror-teror terhadap transportasi, kalau ya angkutan barang supaya tidak bisa berjalan, sehingga nanti ada kekurangan stok pangan dan lain sebagainya. Itu aksi-aksi teror yang biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok ini. Nah, saya katakan tadi, ya, PNI itu menjadi korban dari bekerja intensif di kalangan musuh, yaitu dengan memasukkan kader komunis di dalam organisasi, yaitu yang bernama Insinyur Surahman. Di dalam kongres di Purwokerto, ya, Surahman ini tiba-tiba menjadi tokoh yang diajukan sebagai sekjen, padahal dia adalah orang luar yang baru saja masuk, tetapi dengan pikiran-pikiran menggembleng popularisme Soekarno. Jadi dia mengatakan bahwa Marxisme, ideologi yang digagas oleh Bung Karno itu tidak lain adalah Marxisme ala Indonesia. Tapi Bung Karno sendiri menolak itu. Ya. Maka kelompok nasionalis yang anti Marxis, anti komunis di dalam partai itu kemudian tetap menolak Marxisme ala Indonesia ini, sehingga tetap mendirikan Partai Nasionalis Indonesia yang nasionalis, dasarnya adalah nasionalisme. Sehingga pada waktu itu muncullah dua PNI, jadi PNI Osa Usep dan PNI ASU, namanya itu, ya. Nah, Mr. Ali Sastroamijoyo sebagai ketua PNI ASU ini, karena seragam PNI waktu itu jas merah, pakai jas yang berwarna merah, maka pernyataan Bung Karno jali merah ini dipolitisir menjadi jas merah, ya. Dan itu lebih populer kemudian, ya, sehingga terutama sesudah Bung Karno jatuh ada upaya untuk menuduh atau memperkuat tuduhan bahwa Bung Karno itu PKI. Maka dengan jas merah itu seakan-akan Bung Karno memang merah dalam tanda kutip, Soekarno terlibat PKI. Jadi sebetulnya diboncengi juga oleh kepentingan untuk disoekarnoisasi, untuk menjudge bahwa Soekarno adalah PKI. Jadi sebetulnya begitu. Maka kalau kaum nasionalis, yang nasionalis sejati, dia mengatakan bukan jas merah, tapi Soekarno selalu mengingatkan jali merah. Jangan sekali-kali merupakan sejarah, karena sebetulnya ini pidato Bung Karno di hadapan para pemuda ketika pulang dari menghadiri pelantikan presiden di Meksiko. Ya, jadi Bung Karno itu
bercerita kepada para pemuda ya di dalam peringatan Sumpah Pemuda bahwa dia baru saja pulang dari Meksiko menghadiri pelantikan presiden di sana, dan di Meksiko itu presiden dilantik di museum, sehingga presiden itu mengingat betul sejarah bangsanya. Bung Karno kemudian mengatakan dia membaca prasasti yang ada di Museum Meksiko itu yang berbunyi Historia Vitae Magistra. Itu bahasa Meksiko, Historia Vitae Magistra. Historia itu sejarah, vitae itu hidup, magistra itu guru. Jadi Historia Vitae Magistra berarti sejarah adalah guru kehidupan. Jadi kalau orang mau sukses di dalam hidup, maka dia harus paham sejarah. Bagaimana orang-orang sukses itu mencapai kesuksesan, dan bagaimana ya orang gagal itu mengawali kegagalannya. Itu tercatat dalam proses sejarah. Demikian juga satu bangsa. Bangsa itu menjadi besar, menjadi mulia, ya pasti ada proses sejarahnya yang menyebabkan suatu bangsa itu menjadi besar. Demikian juga hancur dan runtuhnya sebuah bangsa, juga pasti ada sebab-sebab yang menjadikan bangsa itu hancur dan runtuh. Nah, maka ya kalau orang paham sejarah, maka dia akan jadi orang yang sukses. Itulah semboyan Historia Vitae Magistra. Sehingga di Meksiko presiden dilantik di museum untuk mengingatkan sejarah bangsa Meksiko itu. Sehingga presiden yang terpilih nanti bisa membawa kebesaran bangsa dan negaranya, tidak terjebak dalam perilaku-perilaku yang bisa menghancurkan negara dan bangsanya. Maka Soekarno kemudian membuat akronim Jali Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, karena sejarah itu guru kehidupan. Maka kalau kita sebagai muslim itu membaca Al-Quran, 2/3 dari isi Al-Quran itu kisah-kisah sejarah. Ya, 2/3 dari isi kandungan Al-Quran itu tentang sejarah. Ya, sejarah sejak manusia pertama, Nabiullah Adam alaihissalam, ya, Nuh, Hud, semuanya sejarah para nabi, para rasul, orang-orang terdahulu itu dikisahkan di dalam sejarah. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran, maka Al-Quran itu sekalipun dia bukan buku sejarah, Al-Quran itu berisi peristiwa-peristiwa sejarah dalam kehidupan umat manusia, ya, yang menggambarkan bagaimana perilaku manusia yang menjadikan dia hidup mulia sepanjang zaman dan bahkan di akhirat kelak, dan bagaimana manusia-manusia yang akan mengalami penderitaan dalam kehidupan dan terhina sepanjang zaman dan juga akan sengsara sampai di akhirat kelak. Ya, maka ada kisah para nabi, para rasul, ada kisah orang-orang besar, para raja, ya. Di situ kita bisa lihat dari Raja Namrud, Raja Fir'aun, ya, itu Dzulkarnain, ya, raja-raja besar dalam sejarah yang dikenal manusia, semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi itu sejarah itu akan menjadi
acuan di dalam kehidupan kita. Maka kita ini diperintahkan oleh Allah untuk pesiar, untuk tamasya. Untuk apa? Pesiar dan tamasya itu untuk melihat sejarah. Ya, pesiar itu bahasa Al-Quran. Ya, fasiru fil ard. Nah, pesiarlah kamu di muka bumi. Jadi fasiru diserap dalam bahasa Arab menjadi pesiar. Tamasya itu juga bahasa Al-Quran. Wala tamsi fil ardi marrah. Ya, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ya, jadi tamasya, pesiar itu bahasa Al-Quran yang sudah menjadi bahasa kita, ya, karena memang bahasa Indonesia ini kan bahasa Melayu. Ya, kenapa para pemuda dan pelajar yang berkongres tahun 1928 itu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional? Kok tidak bahasa Jawa yang sudah menjadi bahasa mayoritas penduduk Indonesia? Ya. Kok bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu sudah sejak abad ke-15 menjadi lingua franca, menjadi bahasa penghubung di antara negara-negara, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Karena pada saat itu kerajaan-kerajaan di Nusantara ini adalah sebagian besar adalah kesultanan-kesultanan Islam. Maka bahasa antar negara itu digunakan bahasa Arab, ya, dan huruf Arab. Tetapi bahasa Arab dan huruf Arab yang disesuaikan. Makanya muncullah istilah Arab Melayu. Kalau orang Jawa, ya, di Malaysia sana menyebut Arab Jawi. Ya, huruf Jawi itu Arab Melayu. Atau disebut Arab Pegon. Ya. Jadi surat menyurat resmi bahasa antar kerajaan-kerajaan di Nusantara ini sejak abad ke-15 menggunakan bahasa Arab. Karena lebih mudah, ya, bahasa Arab, huruf Arab itu sudah merata. Ya, karena Islam menjadi agama resmi negara-negara yang ada di Nusantara. Makanya orang Sumatera, orang Ambon, orang Papua di sana sudah mengenal bahasa Melayu. Tapi kalau bahasa Jawa sangat sulit. Pertama, ya, hurufnya tidak familiar di Nusantara, hanya tumbuh di Jawa saja. Yang kedua, bahasanya itu bertingkat-tingkat yang tidak memudahkan, ya, bagi orang untuk mudah mempelajari. Kalau bahasa Melayu itu ya mati saja, tidur saja, ya. Tetapi kalau bahasa Jawa itu kan rumit nanti, ya, dari turu, film, sare, nindro, micak, ya. Nah, karena sederhana strukturnya, hurufnya juga dikenal, ya, udah familiar, karena hampir konon atau undang-undang yang ada di kesultanan-kesultanan itu sudah memakai rujukan kitab-kitab Arab, ya, sehingga sudah diterima oleh semua masyarakat. Yang kedua, negara yang hendak dicita-citakan oleh bangsa Indonesia ini bentuknya adalah negara yang bukan kerajaan.
tetapi adalah negara kerakyatan, sehingga tidak ada lagi bahasa yang harus dibedakan antara rakyat satu dengan rakyat yang lain karena kedudukan. Itu adanya semangat egaliter, semangat kebersamaan dan kesamaan. Ya, di Jawa saja waktu itu Syarikat Islam membuat gerakan yang disebut gerakan kultural atau budaya, yaitu gerakan Jawa Dwipa yang dipelopori oleh Raden Ngabei Dwijosowoyo, salah satu tokoh dari Syarikat Islam di bidang kebudayaan. Ya, ini namanya Raden Ngabei Dwijosowoyo, tetapi dia orang Bugis. Ya, sama dengan kakaknya namanya ya Raden Wahidin Sudiro Husodo. Nah, itu orang Bugis, namanya Daeng Wahidin, tapi karena dia menjadi dokter pribumi di Kasultanan Ngayogyakarta, maka diberi gelar Jawa. Raden Ngabei Wahidin Sudiro Husodo itu gelar, kalau nama aslinya Daeng Wahidin. Nah, adiknya ini juga ya, karena dia seorang guru, maka dia diberi Raden Ngabei Dwijosowoyo. Jadi Wahidin itu makamnya di Melati situ bersama prajurit-prajurit Bugis. Mana? Orang sini keliru semua ya. Sana ya Melati itu ya. Ya, jadi di sana ada makam prajurit Bugis, tapi juga di situ dimakamkan orang Bugis namanya Wahidin Sudiro Husodo, pahlawan nasional kita ini. Kira orang dikira dia orang Jawa, bukan ya. Demikian juga Raden Ngabei Dwijosowoyo. Raden Ngabei Dwijosowoyo ini yang oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 diminta membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membuat ADART Muhammadiyah. Ya, gitu ya. Jadi Kiai Dahlan ini ketika menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah dibantu oleh Raden Ngabei Dwijosowoyo, seorang ahli organisasi, seorang guru, dan dia pendiri asuransi Jiwasraya. Nah, maka dulu di dalam cita-cita Muhammadiyah itu dirumuskan, kalau sekarang sudah diganti, ADART yang asli yang didaftarkan oleh Hobestir Muhammadiyah, pengurus besar Muhammadiyah kepada pemerintah Hindia Belanda, tanggal 18 November tahun 1912 itu disebutkan cita-cita Muhammadiyah itu adalah menggapai surga Jannatun Naim yang berlimpah-limpah rahman dan rahim Allah. Jadi Muhammadiyah itu cita-citanya di dalam ADART yang pertama itu adalah menggapai surga Jannatun Naim yang berlimpah-limpah rahman dan rahim Allah, sehingga terwujud masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi orang masuk Muhammadiyah waktu itu merasa akan masuk surga Jannatun Naim, sehingga mereka rela berkorban, rela meluangkan waktu penuh dengan semangat, karena memang cita-citanya menggapai surga Jannatun Naim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin.
Jadi Raden Ngabei Dwijasewaya ini termasuk punya jasa di Muhammadiyah, yaitu membantu Kiai Dahlan dalam menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang didaftarkan pertama kali oleh Ofisir Muhammadiyah kepada pemerintah Hindia Belanda tanggal 18 November 1912, yang itu diperingati dalam tahun Masehi sebagai miladnya Muhammadiyah, ya, tapi biasanya diambil dalam bulan Hijriah, ya, tahun Hijriah. Nah, Raden Ngabei Dwijasewaya ini membuat gerakan namanya Jawa Dwipa, di mana anggota Serikat Islam dalam pertemuan-pertemuan itu hanya boleh menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Jawa Ngoko, ya. Jadi di Serikat Islam tidak berlaku bahasa Kromo Madya maupun Kromo Inggil, sehingga semua rakyat dan orang-orang tinggi pun sederajat. Dan ini menjadi sesuatu yang menjadikan Serikat Islam itu cepat sekali pengaruhnya kepada rakyat, sehingga dalam waktu 2 tahun anggotanya sudah mencapai 850.000, ya. Karena di dalam Perhadring Akbar, ya, kaderisasi Akbar yang diadakan oleh Serikat Islam di Taman Raja, ya, Kebon Rojo di Solo, kalau sekarang namanya Sriwedari, itu di sana semua Raja Jawa datang, dari Sri Susuhunan Pakubuwono, Hamengkubuwono, Pakualam maupun Mangkunegoro hadir. Di sana dikibarkan 5 bendera, yaitu 4 bendera kerajaan di Jawa ini dan 1 bendera Kesultanan Turki. Dan di situ semua berbicara dalam bahasa Jawa Ngoko, baik dalam memberi sambutan maupun berbicara satu sama lain. Kalau tidak bisa bahasa Jawa Ngoko, pakai bahasa Melayu. Itu ditulis oleh seorang tokoh yang namanya Markodikromo. Markodikromo itu adik daripada Kartosuwiryo. Kartosuwiryo itu bukan pemberontak DITI, itu bapaknya, yaitu Mantri Candu di Cepu, namanya Kartosuwiryo. Kalau ketua DITI, presiden DITI itu namanya Sekar Marijan Kartosuwiryo, karena dia anaknya Pak Kartosuwiryo, ya. Ponaannya dari Markodikromo ini. Markodikromo ini temannya Bung Karno, Bung Hatta waktu dibuang di Popendikul. Jadi termasuk orang Indonesia yang dibuang oleh Belanda karena dianggap radikal, ya, dibuang ke Popendikul. Nah, Markodikromo itu menulis dalam buku judulnya Student Hijau. Dia menggambarkan waktu pertemuan Perhadring Akbar di Taman Rojo atau di Kebon Rojo atau Taman Sriwedari sekarang. Itu raja-raja dan rakyat itu duduk satu lesehan semuanya, puluhan ribu orang, dan rakyat di situ bisa bersalaman dengan para raja ini dan ngomong dalam bahasa Ngoko, sehingga digambarkan oleh Markodikromo, rakyat mereka menangis. Hanya Islam ternyata yang bisa menyatukan, mendudukkan, menyetarakan raja-raja dengan rakyat ini dengan satu bahasa. Jadi ternyata Islam punya kekuatan yang luar biasa, bisa menghapus semua perbedaan. Sehingga 4 raja tadi, Sultan, Sunan, Mangkunegoro, Pakualam, berbaur dengan rakyat, dan rakyat boleh bersalaman dan berbicara dalam bahasa Jawa Ngoko kepada raja mereka. Itulah yang menjadikan Serikat Islam itu dicintai oleh rakyat, karena mengajarkan kesetaraan.
egalitarisme, ya, dengan gerakan Jawa Dupa. Ya. Jadi bayangkan dulu kalau orang itu mau ketemu raja itu, wah, laku dodok, sungkem, tiba-tiba di forumnya Serikat Islam, sama raja itu diperlakukan sama dengan rakyat. Rakyat bisa salaman, ya. Oh, yang datang dari berbagai kota di Indonesia, terutama dari Jawa ini, ya, dengan sukacita rakyat yang milih tukar, beca, andong itu jemputi peserta dari stasiun balapan dan jepres itu gratis. Oke. Ya, puluhan ribu orang bisa terhimpun di situ. Ya. Nah, itulah gerakan Serikat Islam menjadi sangat kuat sehingga Cokraminoto itu sampai digambarkan sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Karena apa? Karena dia lebih besar pengaruhnya dari seluruh Raja Jawa. Jadi Raja Jawa yang dimaksud adalah poster London, ya, 4 kerajaan yang ada. Jadi kalau kita membaca, ya, catatan dari Marco di Kromo ini dalam studi Indonesia menggambarkan bagaimana Islam itu bisa menghilangkan sekat budaya yang luar biasa. Ya. Ribuan mata menitikkan air mata basah mereka karena sepanjang sejarah Jawa, rakyat dan para raja, para priayi itu bersatu dalam semangat yang luar biasa. Untuk apa? Untuk agar orang Jawa memegang kuoso, karena waktu itu cita-citanya Jawa kuoso. Ya, jadi Serikat Islam itu dulu simbolnya adalah banteng ketaton. Jadi banteng yang mengamuk, kepalanya miring begitu, ya, kemudian dikelilingi oleh bintang, bulan, dan juga bumi dengan semboyan Jawa Kuoso. Nah, maka semua partai di Indonesia kemudian cuma ngambil nih, Bung Karno ngambil kepala bantengnya ngamuk tadi jadi simbol PNI, ya. Itu banteng ketaton, ya. Itu nanti Masumi ambil bulan bintangnya, NU ambil bunyinya. Jadi semuanya itu sudah ada dalam simbol Serikat Islam. Sebagaimana sebagai organisasi politik pertama kali di Hindia Belanda. Ya. Nah, pada waktu itu tahun 1913 Serikat Islam itu mengadakan kongres yang diberi judul namanya NTICO, National Indonesia Congress, artinya Kongres Nasional yang pertama diadakan di Batavia, Jakarta sekarang. Temanya kapitalisme berdosa dan bersatulah kaum melarat. Ini semboyannya Serikat Islam itu, kapitalisme berdosa, bersatulah kaum melarat. Karena memang tujuannya adalah bagaimana rakyat Indonesia yang hidup melarat karena koloni, karena penjajahan Belanda ini bersatu untuk bisa menjadi bangsa yang kuat. Ya. Karena rakyat Indonesia ini dari dulu rakyat yang terkenal pekerja keras. Negaranya dilimpahi kekayaan alam yang luar biasa. Tapi kenapa ada orang dan banyak yang melarat? Karena penguasanya. Ya. Ini disebut dengan kemiskinan struktural. Jadi di Indonesia ini tidak masuk akal banyak orang melarat. Orang melarat itu hanya karena penguasanya yang tidak adil, sehingga mereka memimpikan
munculnya Ratu Adil, gitu ya. Nah itulah yang menjadi semangat menunggu datangnya pemimpin yang adil. Karena Indonesia ini Masya Allah negeri yang kaya raya, kaya raya. Saya baru pulang minggu kemarin dari Bangka Belitung. Saya safari di 11 wilayah di Bangka Belitung. Saya tanya pada gubernur, APBD Bangka Belitung itu berapa satu tahun? Hanya 1,3 triliun. Tapi timah yang dikorupsi di Bangka Belitung 300 triliun. Berarti kalau yang dikorupsi ini dikembalikan kepada rakyat di sana untuk 300 tahun APBD, coba Anda bisa bayangkan. Ini kan karena penguasanya di bawah pimpinan Mukidi Jokowi Mulyono ini memang tidak adil gitu. Persoalannya bukan rakyat malas bekerja, tetapi karena pemimpin yang bodoh dan tidak adil. Itu problemnya. Ya. Dari dulu kenapa di zaman Belanda kita susah, orang Belanda itu hidup kaya raya. Belanda itu negara miskin, dulu dijajah oleh Perancis, negerinya di bawah permukaan laut. Ya, tapi karena bisa mengadu domba raja-raja di Nusantara ini, the Emperor, mereka berkuasa, kemudian menjadikan para penguasa Jawa ini kaki tangannya untuk menindas rakyatnya, maka Belanda bisa kaya raya. Ya, misalnya dengan kultur stelsel, ya, tanam paksa. Jadi rakyat ini disuruh menanam komoditas yang harganya mahal di dunia. Waktu itu tebu, nilem, cengkeh, kopi itu di daerah-daerah di seluruh Hindia Belanda ini sudah dipetakan oleh Belanda. Ini tanah kelas apa? Kalau di sini kira-kira kelas B. Ini tanah yang bagus untuk ditanamin tebu. Dulu tebu itu tebu basah, tebunya besar, ada airnya tinggi, ya, maka kemudian ada lubang-lubangnya. Maka dulu tanah di sini ukurannya pakai lubang, gitu. Pinten lubang, satu lubang itu 10 kali 10, karena dulu ini tanah untuk kelas ditanam tebu. Kalau tanah yang untuk kelas tanaman tembakau disebut row, satu row, gitu ya. Nah, satu deret begini namanya. Ya, kalau yang ditanamin nilem ukurannya tombak, berapa tombak. Jadi itu menunjukkan kelas kualitas tanah untuk ditanamin nanti. Karena tidak bisa nanam padi, ya hanya sedikit sekali, maka rakyat kita ini lapar, kurus. Sedangkan sawah-sawah ini dipaksa harus ditanami tebu. Itu pun orang nyuri tebu dulu, wah, sindri galak, bedil gitu ya. Nah, sehingga dari gula di tanah Jawa saja itu kota-kota itu dibangun di Belanda sana. Ada Amsterdam, dibuat dam karena tanahnya itu rawa di bawah laut, jadi dibuat dam barulah bisa jadi kota. Ya, biayanya dari mana? Dari hasil menindas rakyat di tanah Jawa ini. Dibangun Rotterdam, dam besar supaya kotanya itu bisa menjadi kota yang nyaman. Jadi dibuat dam. Jadi negeri Belanda menjadi negeri yang makmur, sementara negeri jajahannya sangat menderita, sangat miskin. Ya, kemudian para penguasa itu menjadi kaki tangan penjajah untuk menindas rakyat. Sampai sekarang ya.
Nah, jadi sebenarnya rakyat kita ini bukan rakyat yang malas. Dari dulu rakyat yang ingin bekerja, tetapi kebijakan penguasa itu menjadikan rakyat itu hidup susah, hidup miskin. Karena kekayaan ini tidak untuk rakyat. Makanya dulu bercita-cita organisasi politik pertama kali adalah Serikat Islam. Kalau kita berkuasa itu untuk membangun keadilan bagi rakyat. Ya, maka dibuatlah Jawa Dwipa. Nanti kalau negara kita sudah berkuasa, tidak berbentuk kerajaan supaya semua rakyat itu sama. Nah itu, maka nanti muncullah semangat mendirikan republik dari rakyat untuk rakyat itu. Ya, nanti tidak ada lagi raja yang menjadi alat dari kekuasaan untuk menindas rakyat. Makanya itu sudah menjadi gagasan politik rakyat Indonesia bahwa satu saat nanti dipimpin oleh seorang ratu yang dipilih oleh rakyat, ratu yang adil, ya gitu, sehingga rakyat bisa hidup sejahtera. Maka sudah diajari rakyat itu tidak mengistimewakan orang seorang karena keturunannya, karena dinastinya, maka muncullah gerakan Jawa Dwipa. Jadi, wes pokoknya kabeh menungso iki padha ning ngarepe Gusti Allah. Jadi tidak ada yang lahir itu sudah ya ini nanti lebih tinggi dari yang lain, ya semuanya sama. Nah itu semangat yang dibangun secara kultural, secara budaya supaya rakyatnya siap nanti mendirikan sebuah negara baru yang rakyat itu sama kedudukannya. Nah itu gagasan politik pertama yang dibangun oleh Serikat Islam sehingga sangat populer. Bahkan seorang anak Bupati Blora namanya Raden Mas Tirtadi Suryo itu dia ngajari abdi dalamnya itu untuk ngoko jangkar kepada dia kalau panggil, tidak boleh manggil Den lagi ya gitu. Jadi kalau panggil ya panggil saja Toh, Tirto gitu. Jadi karena lebih tua maka dia kalau manggil juraganya ini ya tidak boleh manggil Den gitu. Nah nanti Raden Mas Tirtadi Suryo ini terkenal sebagai tokoh Serikat Islam, ya. Tapi di kemudian hari, ya dia termasuk yang masuk dalam Serikat Islam Merah. Serikat Islam Merah nanti menjadi Serikat Rakyat, Serikat Rakyat nanti menjadi Partai Komunis Hindia Belanda, dan dia menjadi ketua Partai Komunis Hindia Belanda yang pertama, namanya Raden Mas Tirtadi Suryo, anak Bupati Blora, ya sahabatnya Raden Ajeng Kartini, ya yang oleh penulis novel yang sangat bagus Pramodya Anantatur ditulis sebagai tokoh dalam buku tetraloginya Bumi Manusia Anak Semua Bangsa Jejak Langkah Rumah Kaca. Itu adalah biografinya Raden Mas Tirtadi Suryo. Buyutnya namanya Dewi Jul, penyanyi itu ya. Itu buyutnya Raden Mas Tirtadi Suryo. Ini, nah jadi 1913 karena Serikat Islami besar mengakar di mata rakyat, maka Belanda khawatir, wah ini nanti Indonesia akan cepat merdeka. Bagaimana caranya untuk menghentikan gerakan Serikat Islam yang sangat kuat ini? Maka Belanda kemudian menggunakan teori divide et impera. Caranya bagaimana? Didatangkanlah tokoh-tokoh komunis dari Belanda ke sini. Karena yang bisa mengimbangi cara berpikir yang progresif revolusioner hanyalah orang-orang komunis. Maka Belanda mendatangkan Dr. Abbas, Dr. Henki Snevely ke
Jawa ini. Ya, ditempatkan di Semarang karena Semarang itu pusatnya gerakan Serikat Islam, sekretariat pusatnya waktu itu di Semarang. Kemudian di Semarang adalah pusat Serikat Buruh terbanyak karena dulu Semarang itu ada kantor besar ya yang sangat dominan dalam ekonomi Indonesia, yaitu kantor NIS, Nederlands Indie Spoorwegen Maskapai, yaitu kantor pusat kereta api ya. Kantornya di Lawang Sewu. Itu gedung Lawang Sewu itu dulu kantor pusat kereta api, namanya NIS, Nederlands Indie Spoorwegen Maskapai. Jadi dulu Belanda itu membangun jaringan kereta api untuk angkutan gula. Jadi bagaimana gula-gula di tanah Jawa ini bisa diekspor untuk keuntungan Belanda. Maka semua jalur kereta api itu hanya dua. Satu untuk angkutan gula, dua untuk angkutan kayu jati, karena ini andalan bisnisnya Belanda. Ya, makanya jalur kereta api dulu pertama kali dibuka itu dari Semarang ke Purwodadi, ya, kemudian dibuka dari Semarang ke Yogyakarta, ini untuk angkutan gula. Kalau ke Purwodadi untuk angkutan kayu jati, ya. Nah, perusahaannya swasta, namanya NIS, Nederlands Indie Spoorwegen Maskapai. Baru pada tahun 1895 dibuat jalur kereta api oleh pemerintah, perusahaan kereta api pemerintah, yaitu untuk mengangkut minyak dari Maos Cilacap ke Jogja. Perusahaannya namanya SS, Stad Spoorwegen, kereta api pemerintah. Yaitu dari Tugu sampai Maos, itu sepanjang 115 km. Makanya Tugu itu peronnya dua, peron yang utara itu dulu peronnya swasta, nih sini, yang peron selatan itu peronnya SS. Ya. Nanti pada saat Indonesia merdeka, oleh seorang tokoh Masyumi, tokoh Muhammadiyah, namanya Mr. Kasman Singodinojo, dialah yang menggagas nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Maka kemudian NIS dan SS ini dinasionalisasi menjadi PNKA, Perusahaan Nasional Kereta Api. Kemudian menjadi PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api. Tapi di masa berikutnya dengan cara berpikir kapitalis sekarang jadikan perusahaan terbuka menjadi PT KAI. Itu tidak lagi perusahaan negara. Negara hanya punya saham tapi dikelola secara terbuka, ya, dan masuklah modal asing. Kerjasama dengan Cina dibangunlah WOS, kereta api cepat dengan hutang yang sangat tinggi, sehingga sekarang orang naik sepur ekonomi itu harus ikut nyicil kereta api cepat. Jadi yang naik kereta api cepat itu orang-orang kaya, tapi orang miskin ikut nyaur utang, karena itu bebannya PT KAI hari ini. Ini cara berpikir kapitalis. Jadi orang miskin itu dibebani menanggung hutang yang besar, yang tidak menikmati rakyat itu. Ya, jadi kalau kita naik kereta api ekonomi itu ikut bayar tiket yang naik kereta api cepatnya. Ya, karena hutangnya 80 tahun, berbunga sangat besar. Jadi ini yang dulu oleh para tokoh Muslim di politik seperti Kasman itu, perusahaan-perusahaan asing itu dinasionalisasi menjadi milik negara. Ya, kereta api menjadi PNKA, PJKA. Tapi kemudian dibuka lagi menjadi perusahaan yang membuka saham asing. Dulu perusahaan listrik itu swasta.
namanya ANIM. ANIM itu singkatan Algemene Nederlands Indie Electric Maskapai. Algemene itu umum, Nederlands Indie dia Belanda, elektrik itu listrik, maskapai perusahaan umum listrik Hindia Belanda, disingkat ANIM. Maka dulu tiangnya itu ada tulisannya ANIM, maka orang Jawa bilang itu caga ANIM karena memang mereknya ANIM. Algemene Nederlands Indie Electric Maskapai, ya, Lafuaning gitu. Maka oleh Mr. Kasman Singotimejo dijadikan PLN, perusahaan listrik sekarang namanya PLN, tapi juga sudah dibandling, dijadikan terbuka, sahamnya sudah dari asing, sehingga sekarang ini tarif dasar listrik naik terus, rakyat nggak diberitahu, ya. Karena modal asing itu tidak maunya terus untuk berlipat-lipat. Ya, ini kita ini sudah meninggalkan sejarah. Dulu rakyat pengennya perusahaan-perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai negara. Loh, maka dirumuskan di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu ayat 1 bunyinya, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi mestinya wakil rakyat kita di DPR RI mengaudit sekarang dari nikel, dari emas, dari batu bara, itu berapa persen yang untuk rakyat. Kalau kurang dari 50%, pemerintah harus diturunkan karena dia telah melanggar undang-undang dasar. Karena sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sekarang ini yang besar keuntungannya para investor asing. Rakyat tidak mendapat bagian yang besar dari bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Mestinya Menteri Keuangan mikir, nah iso rakyat dirasa pajak dhuwur. Kekayaan bumi air inilah untuk biaya negara. Sekarang harus dihitung biaya negara ini kalau hanya dari pajak, kemana itu sumber-sumber minyak, gas, emas, nikel, ya, batu bara, itu untuk apa? Para koruptor itu triliunan dari tambang itu. Tadi Bangka Belitung aja yang dikorupsi nikelnya itu 300 triliun. APBD-nya hanya 1,3 triliun. Bisa dibayangkan itu. Ya. Ini mestinya Dewan Perwakilan Rakyat mengaudit. Sekarang dari batu bara itu penghasilan Indonesia berapa? Satu tahun berapa triliun? Berapa untuk rakyat? Kalau kurang dari 50%, hentikan pemerintah, turunkan, karena dia telah melanggar konstitusi. Itu, ya. Dari nikel berapa persen untuk rakyat? Karena bunyinya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian yang kedua, cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi transportasi kayak kereta api, pesawat, ya, kemudian listrik, semuanya itu harus dikuasai negara. Sekarang ini banyak diserahkan kepada swasta, sehingga banyak rakyat yang tidak bisa menjangkau. Karena kita nggak paham sejarah bagaimana para pendiri negara itu merumuskan undang-undang dasar itu, karena dia menderita dalam masa penjajahan, maka diaturlah undang-undang dasar yang nantinya kalau negara ini berdiri, rakyat tidak boleh lagi susah.
Maka Bung Hatta dulu tahun 1931 sudah menulis, untuk apa kita merdeka? Kita merdeka karena kita ingin bumi putra Indonesia, maksudnya pribumi Indonesia, tidak ada lagi yang hidup sengsara di tanah tumpah darahnya yang kaya raya. Kita ingin merdeka karena kita tidak ingin ada lagi si Kromo, si Marhen yang hidup sengsara di tumpah darahnya yang kaya raya. Kita ingin merdeka karena kita ingin bumi putra menjadi pemimpin di negerinya sendiri. Dan tidak ada lagi bumi putra yang menjadi buruh ketibal terendah di tanah airnya sendiri. Sementara orang asing dengan perut buncit bermewah-mewah di atas tanahnya. Kalau itu cita-cita untuk merdeka itu mengadang merumuskan begitu. Sekarang kira-kira bumi putra kita si Kromo si Marhen yang susah masih ada nggak? Berarti belum merdeka kita ini. Ya, makanya masih teriak merdeka, merdeka. Belum merdeka memang. Masih harus berjuang untuk merdeka. Ya, kita barangkali masih berdiri di depan pintu gerbang. Ya kan di situ, dan perjuangan pergerakan rakyat Indonesia telah sampailah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Nah, kita masih berdiri di depan pintu gerbang, belum masuk ke alam kemerdekaan. Nah, inilah sebetulnya ideologi yang digerakkan oleh semangat Islam melalui Serikat Islam untuk membangun sebuah negara merdeka. Tapi Belanda kemudian memecah gerakan ini, mendatangkan Snevely, mengajarkan tentang Marxisme komunisme. Dibentuklah ISDV, Indische Sosialische Demokratische Vereniging di Semarang. Minjam kantor SI untuk diskusi. Nah, anak-anak muda SI terpengaruh seperti Alimin, Darsono, Semaun. Akhirnya malah mereka menjadi tokoh-tokoh yang mengajarkan komunisme. Maka muncullah kemudian dualisme di dalam kepengurusan Serikat Islam. Inilah yang disebut bekerja intensif di kalangan musuh. Maka Haji Agus Salim sebagai salah satu ketua Serikat Islam waktu itu mendisiplinkan organisasi, tidak boleh double. Kalau anggota Serikat Islam tidak boleh merangkap anggota ISDV. Maka pecahlah SI menjadi SI merah dan SI putih. SI merah inilah yang terpengaruh oleh Marxisme komunisme yang dimasukkan oleh Belanda. Muncullah kemudian SI merah. Nah, SI merah ini semakin kelihatan ideologi komunis Marxismenya, maka kemudian berubah menjadi Serikat Rakyat, dan kemudian hari berubah menjadi Partai Komunis Hindia Belanda. Ya, jadi ini namanya strategi bekerja intensif di kalangan. Maka perjuangan rakyat Indonesia terbelah menjadi kemudian berhadapan. Nah, maka kemudian tahun 1916 MTICO kedua National Unity Congress, maka harus ditanamkan cinta tanah air. Muncullah semboyan Hubbul Watoni Minal Iman. Dan dalam MTICO itu dinyatakan nasionalisme adalah alat perjuangan kaum muslimin Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Ya. Tetapi di kemudian hari
karena nasionalisme ini diajarkan di dalam Serikat Islam. Kader-kader muda Serikat Islam banyak yang terpengaruh oleh pikiran nasionalisme sekuler yang dikembangkan oleh Mustafa Kemal Atatürk di Turki. Maka muncullah nanti kelompok nasionalis. Maka kemudian kekuatan rakyat yang tadinya satu terpecah di Indonesia menjadi 3 ideologi, yaitu apa? Islamistis, Marxistis, dan nasionalistis. Nah, inilah yang kemudian oleh Soekarno digagas menjadi NASAKOM, nasionalisme, agama, dan komunisme. Ya, itu jadi sebetulnya awal daripada gerakan kemerdekaan itu satu, tapi Belanda berhasil memecah. Nah, inilah nanti sampai hari ini kira-kira bangsa Indonesia ini belum bisa merdeka, masih dikuasai oleh asing karena terpecahnya rakyat dalam 3 ideologi ini. Yang ini baru muncul karena rekayasa Belanda, yaitu Islam, nasionalis, dan komunis. Itulah pertarungan ideologi yang terus sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Kita harus kembalikan Indonesia itu satu, yaitu apa? Tegaknya keadilan. Nah, jadi maka mari kita berpikir bersama-sama menyatukan rakyat Indonesia untuk terbentuknya sebuah negara yang dicita-citakan para penggagas awal, yaitu negara yang adil, makmur, sejahtera. Adil dulu, karena makmur tidak ada gunanya kalau tidak adil, malah ini makin memecah belah rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi distribusi yang tidak adil, sehingga sekelompok orang bisa menikmati private jet, ya, sementara rakyat masih berdesak-desakan di kereta api ekonomi, ya, kan gitu. Orang bisa makan sekali telan 400.000, sementara rakyat 400.000 untuk sebulan. Ya, jadi, nah ini yang mesti kita pikirkan. Kita jangan mau dipecah belah dalam kelompok-kelompok ideologi politik. Kita harus satu. Apa? Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan. Ya, saya kira ini ideologi yang harus kita kembangkan, dan Islam adalah ajaran yang sangat menginginkan ditegakkannya keadilan, ya. Tapi bukan partai keadilan, ya. Jadi keadilan itu harus menjadi isu kita bersama. Ya, saya kira karena waktu ini, ya, ini baru kajian awal, ini pembuka, ya, belum ya, baru pembukaan, baru pengantar. Insya Allah nanti kalau ada waktu lagi, karena kebetulan ini saya langsung pagi ini berangkat ke Bogor, ya, karena ada acara yang sama. Terima kasih, mohon maaf Ustaz Zakir, ya. Mudah-mudahan pengajian di sini bisa menjadi awal dari lahirnya kesadaran masyarakat untuk memajukan Indonesia yang berkeadilan. Qulu qouli hadza wa nastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.